Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Zuhur Masjid Jami Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang puasa yang dimakruhkan. Puasa yang kita tidak akan dapat pahala, tapi juga kalau tidak berpuasa tidak berdosa. Jadi lebih baik tidak seolah-olah begitu. Adakah puasa yang seperti itu? Ternyata ada. Puasa khusus di hari Jumat dan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tentunya juga tidak bulat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang tidak. Karena itu mari kita kaji di dalam kitab Madzahibil Arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal makruhi siyamu yaumil jum'ati munfaridan. Di antara puasa yang dimakruhkan adalah puasa di hari Jumat, atau khusus puasa di hari Jumat. Maksudnya gimana? Di hari Kamis tidak berpuasa, tiba-tiba Jumat terus kita berpuasa, puasa sunat. Lalu di hari Sabtunya juga nggak puasa, berarti mengkhususkan puasa di hari Jumat itu makruh. Dasarnya apa? Dasarnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Bukhari nomor 1849 atau Muslim 1929 nomor urutnya itu. Bunyinya, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati. Janganlah kamu, benar ya, manna, jangan berpuasa satu di antara kamu di hari Jumat, kecuali illa yauman qablahu, kalau kamu berpuasa 1 hari sebelumnya. Berarti hari Kamis berpuasa, Jumat berpuasa, itu tidak apa-apa, puasalah kamu. Tapi kalau kamu mengkhususkan di hari Jumat, la yasumanna ahadukum au ba'dahu, atau setelah Jumatnya kamu juga nggak berpuasa, kecuali setelah hari Jumat itu kamu berpuasa, maka tidak jadi makruh. Para jemaah sekalian, berangkat dari hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis ini Imam Asy-Syafi'i berpegang teguh bahwa puasa di hari Jumat secara khusus itu hukumnya makruh, bahkan dikatakan makruh tanzih, makruh tahriman, makruh yang mendekati haram. Artinya apa? Ya udah jangan dilakukan, jangan ambil risiko. Kecuali tadi puasa hari Jumat bertepatan dengan kebiasaan kita. Puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak. Nah, pas berpuasanya dari Jumat. Atau punya nadar, nanti tanggal 10 saya berpuasa, kebetulan tanggal 10 itu hari Jumat, maka puasa itu tidak jatuh pada hukum makruh, bahkan wajib mazhab Syafi'i. Para jemaah sekalian, rupanya mazhab-mazhab yang lain sama menganggap seperti itu. Berbeda dengan kalangan Malikiyah atau mazhab Maliki yang tempo dulu sebagai panutan di Madinah.
Apa kata beliau? La yukrahu ifradu yaumil jum'ah au ghairihi bisawm. Tidak makruh mengkhususkan ya, hari Jumat atau lainnya, berarti Sabtu, Minggu gitu kan, Ahad, dengan berpuasa. Tidak. Loh, Nabi tadi kan sudah mengatakan seperti itu. Kalangan ini menganggap hadis tadi itu saja wanti-wanti kalau sampai ya, mengkhususkan benar-benar begini. Udah, pokoknya hari Jumat kita harus puasa. Nah, kalau tidak seperti itu, nggak ada makruh, sama. Jadi kelompok ini memahami hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap tidak ada larangan berpuasa. Nah, kalangan Asy-Syafi'i dan yang lain mendapat dukungan hari ini. Banyak masjid-masjid hari ini, dari masjid kampung-kampung sampai di masjid Tiga Raksa yang masih kampung benar-benar, Pak. Rumahnya rumah subsidi. Jadi ya kita yang duitnya terbatas bisa beli murah di situ, disubsidi oleh pemerintah, mulai 2 juta dari 1 juta, begitu umpamanya. Jadi kumpulan orang-orang yang ya terbatas gitu. Masjidnya tetap mengadakan Jumat berkah. Tujuannya apa? Saya dengar alasan mereka. Alasannya kenapa kita nih banyak orang yang kurang mampu. Jadi kalau kebetulan ada orang yang mampu tinggal di sini memberikan sedekah untuk Jumat berkah, begitu Pak, di kampung itu. Nah, ini seolah-olah mendukung pendapatnya Asy-Syafi'i tadi. Nah, maka hari Jumat jangan berpuasa karena nanti ada nasi berkah khusus di sana. Okay? Di tempat-tempat lain pun kayak begitu. Ini seolah-olah mendukung pendapat Asy-Syafi'i tadi. Dari Jumat makruh, bahkan tanzih apa itu berpuasa hari Jumat. Para jemaah sekalian, itu tentang mengkhususkan puasa sunat di hari Jumat ya, dengan segala macam masalah yang ada. Yang kedua, puasa sunnah yang dimakruhkan adalah puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Hari ini atau bulannya tahun ini ya, Sya'ban itu kalau tidak keliru hari bulannya itu ada 30. Kita ambil aja 30 hari. Kalau Sya'ban tahun ini 30 hari, berarti yang tidak boleh berpuasa itu tanggal 29 dan 2 dan 30. Kita lihat di tanggal nasionalnya berapa ntar. Nah, itu dasarnya apa? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dari Abu Hurairah, la tasumu gitu ya, dari Bukhari 1914 urutan hadisnya, Muslim 1082 urutan. Artinya di 2 hadis, di 2 kitab hadis ini ada riwayat itu. Apa? La tasumu, janganlah kamu berpuasa yauman 1 hari, au yaumaini 2 hari, qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Nih, dari 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan jangan berpuasa. Kalau tadi alasannya yang Jumat kayak begitu, alasannya apa? Dikecualikan, kecuali kalau kamu mempunyai kebiasaan puasa Daud, hari ini puasa, maka pas hari itu boleh. Atau punya nadar, nadarnya jatuh pada hari tanggal yang dimakrokan tadi 28, 29, 30 kalau untuk ini ya, tahun ini, maka jalan. Tapi kalau tidak,
Karena apa? Takutnya Pak, hari ini kan selalu begitu. Pemerintah, NU dan yang lain biasanya untuk 1 Ramadan dimulai terawih entar malam itu nunggu isbat pemerintah, nunggu isbat terus kan. Beda dengan Muhammadiyah, maaf saja, jangankan hanya 1 tahun, 100 tahun yang akan datang kami sudah bisa. Nah, ini terkadang itu. Jangan dibuat ejek-ejekan para jemaah sekalian. Kenyataannya Muhammadiyah sudah seperti itu, NU, Persis, pemerintah ya, di bawah pemerintah itu menunggu isbat. Maka pengalaman ada yang bareng, ada yang tidak. Nah, kenapa? Kalau ternyata kita masih berpuasa Syakban tanggal 29 ya, ternyata tanggal 29 itu sudah masuk Ramadan. Tuh, alasannya di situ. Maka Nabi bilang, la tasumu yauman aw yaumain qabla Ramadan. Janganlah kamu berpuasa 1 hari, la aksara, tidak lebih dari 2 hari. Berarti tanggal 28, 27 seterusnya itu boleh. Bahkan Nabi bilang, yang diriwayatkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa full 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebanyak ya, bulan Sya'ban ini dibanding bulan-bulan yang lain. Jadi di bulan Sya'ban itu Nabi hampir full. Maka istilahnya tidak sebanyak di bulan yang lain. Tanggal 1 sampai puasa terus. Apalagi yang nisfu Sya'ban itu ada hadisnya juga. Hadisnya sebagian mengatakan bid'ah, sebagian itu sahih. Para jemaah sekalian, jelas hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW puasa paling banyak hampir sebulan full itu ada di bulan Sya'ban. Namun dibatasi tadi 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Karena apa? Puasa di bulan Sya'ban itu latihan. Nah, kalau latihan ya berhentilah 1 hari 2 hari. Nah, biar begitu masuk Ramadan fit lagi gitu. Atau menghindari puasa Sya'ban itu ternyata sudah jatuh di 1 Ramadan. Maka sebaiknya hati-hati tidak berpuasa di 2 hari, 1 hari atau 2 hari sebelumnya itu. Para jemaah sekalian, ya semakin hari semakin mendekati Ramadan. Insya Allah tahun ini ya 17 hari Selasa tanggal 17 Februari malamnya kita sudah mulai terawih ya. Hari Rabunya tanggal 18 kita sudah mulai berpuasa kalau pemerintah memutuskan tanggal itu, dan mudah-mudahan keputusan pemerintah bareng dengan Muhammadiyah, bersatulah kita dalam beribadah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.